Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, yaitu Ustaz kita, guru kita yang telah bersedia hadir di tempat kita untuk kesekian kalinya, yaitu Al-Ustaz Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Kaf. Beliau datang jauh dari Surabaya ke tempat kita di sini. Mudah-mudahan kedatangan beliau ini membawa rahmat dan berkah untuk kita semua. Kemudian juga yang kita hormati dan kita muliakan relawan kita yang telah bersedia mewakafkan dirinya untuk berjuang di jalan Allah, mempertaruhkan segalanya, menjadi relawan bagi bangsa ini untuk saudara kita di Suriah, yaitu yang selalu disebut dan dipanggil dengan Pak Harun. Alhamdulillah beliau juga bersedia hadir untuk bersama kita berbagi pengalaman nantinya, sehingga mendekatkan kita kepada saudara kita, mungkin dari sisi jarak jauh, mungkin juga dari berita yang kita dengar terasa jauh, tetapi dengan penyampaian beliau nanti akan mendekatkan kita dengan saudara kita yang sedang mempertaruhkan diri mereka, nyawa mereka, untuk mempertahankan agama mereka, mempertahankan akidah dan iman yang ada dalam hati mereka. Kemudian kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kami di sini hanya sebagai yang menghantarkan dua pembicara kita ini untuk majelis yang mulia ini, yaitu majelis tabligh akbar berkaitan dengan Suriah. Saudara kita di Suriah menangis, bahkan saudara kita di Malaya menjerit, yaitu satu tempat yang sekarang ini dikepung dari seluruh alam oleh musuh Allah dan musuh orang-orang beriman, khususnya adalah dari kalangan Syiah Rafidah yang bersama dengan kaum kufar. Mereka coba untuk melancarkan rencana jahat menghabisi umat Islam, tetapi sebenarnya mereka yang akan menghabisi diri mereka sendiri. Wa makaru wa makarallah, mereka melancarkan tipu daya, tetapi Allah membalas tipu daya mereka. Wallahu khairul makirin, dan Allah adalah sebaik-baik yang membalas tipu daya. Dalam pengantar ini kami di sini hanya ingin menyampaikan dua ayat saja yang berkaitan dengan sikap kita terhadap saudara-saudara kita yang berada di Suriah khususnya, kemudian juga di Palestina, di negeri Syam yang sekarang sedang bergolak, yang mereka ini didoakan oleh Rasulullah SAW sebagai penduduk di negeri yang diberkahi. Allahumma barik lana fi syamina, ya Allah berikanlah keberkahan pada Syam kami. Rasulullah menggunakan kata Syam kami, berarti Syam kita, Syam umat Islam yang berada di seluruh dunia, termasuk kita yang ada di Indonesia. Syam itu adalah Syam kita. Allahumma barik lana fi syamina, Allahumma barik lana fi syamina. Rasulullah ulang 3 kali sebagai penegasan bahwa Syam adalah negeri yang mesti kita perhatikan, bahkan menjadi pusat perhatian kita.
Dan Syam ini sebenarnya adalah pintu gerbang untuk kemenangan yang menyeluruh bagi umat Islam. Palestina insya Allah akan kita dapatkan kembali, dan mungkin jadi pintu gerbangnya adalah negeri Syam, yaitu Suriah, yang sekarang ini kita coba untuk menyampaikannya dengan lebih khusus lagi. Di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-69, kita berharap kita ini masuk ke dalam salah satu dari 4 golongan yang disebut oleh Allah. Golongan yang pertama, golongan yang sangat tinggi sekali kedudukannya. Wa may yuti'illaha war rasul, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul. Ini pangkal ayat. Faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin, maka mereka itu adalah orang-orang yang akan bersama dengan para nabi. Ini golongan yang pertama, paling tinggi golongan. Kemudian yang kedua yaitu was-siddiqin, orang-orang yang membenarkan kebenaran. Kemudian golongan yang ketiga wasyuhada, dan orang-orang yang mati syahid. Ini sangat sesuai sekali dan sangat relevan sekali apabila kita kaitkan dengan negeri Syam yang sedang bergolak. Kemudian was-salihin, bersama dengan orang-orang saleh. Kemudian ujung ayat wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka itulah sebaik-baik teman. Jadi kita berharap teman kita sehingga dimasukkan dalam satu golongan, golongan para nabi, golongan orang yang membenarkan kebenaran, golongan orang-orang yang mati syahid, dan golongan orang-orang yang saleh. Kemudian disambut oleh ayat berikutnya, dzalikal fadlu minallah, itu dia karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kafa billahi alima, dan cukuplah Allah sebagai yang maha mengetahui. Di pangkal ayat untuk masuk ke salah satu dari 4 golongan tersebut adalah barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul. Kalau disebut taat, ada perintah Allah kita kerjakan, ada larangan Allah kita tinggalkan. Satu di antara perintah Allah yang berkaitan dengan majlis kita pada hari ini, salah satu dari perintah Allah itu adalah menyiapkan kekuatan. Menyiapkan kekuatan. Kekuatan apa saja untuk menghadapi musuh Allah dan musuh orang-orang beriman. Ini disebutkan dalam surah At-Taubah ayat yang ke-60. Wa a'iddu lahum, maka persiapkanlah perintah dari Allah. Berarti siapa yang taat kepada perintah Allah dapatlah masuk ke kumpulan yang disebutkan tadi. Persiapkanlah mastata'tum, apa saja yang kamu mampu dengan diri pergi berjuang di jalan Allah. Mampu dengan harta benda, mampu dengan akal fikiran, curahkan akal fikiran, tulis buku, artikel. Kalau hanya mampu dengan doa, tapi mesti siapkan apa saja yang kita mampu untuk mempersiapkannya. Mastata'tum min quwwah, dari kekuatan apa saja. Dalam ayat ini Allah tidak menggunakan alif lam, bukan minal quwwah, tapi min quwwatin. An-nakirah tadullu 'alal umum. Tidak digunakan alif lam bermakna nakirah, menerangkan kekuatan apa saja. Tanpa terkecuali sekecil apapun. Tak mampu 10 juta, sejuta. Tak mampu sejuta, 100 ribu. Tak mampu 100 ribu, 1000 rupiah. Tak mampu juga 1000 rupiah.
Kemudian disebutkan dengan lebih khusus, wa min ribatil khail, yaitu persiapan juga kuda tunggangan. Kalau pada masa dahulu untuk perang kuda tunggangan, tapi kalau untuk sekarang alat-alat perang, pesawat terbang, jet tempur, tank baja, kapal perang, kemudian apa saja peralatan perang yang lainnya. Turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Tujuannya adalah untuk memberikan kegentaran, ketakutan terhadap musuh Allah dan musuh orang-orang beriman. Berarti Allah menjelaskan dengan terang, kita ini memiliki musuh, dan musuh kita sudah terang-terangan memusuhi kita, memerangi kita, dan menghabisi saudara kita. Dan bukan hanya orang-orang dewasa, tapi orang-orang yang sudah lanjut usia dan berusia tua, bahkan wanita, bahkan anak-anak, seperti yang berlaku di Malaya sekarang ini. Hampir 40.000 orang kelaparan sekarang ini. Tidak ada makanan yang dimakan karena ditutup akses untuk masuk. Jangankan obat-obatan, makanan pun tidak dibenarkan masuk. Ini adalah tragedi kemanusiaan yang paling parah di sepanjang sejarah. PBB sendiri mengakuinya, tapi mereka tidak dapat melakukan tindakan apa-apa, entah sengaja ataupun tidak. Tapi yang jelas adalah mereka bergembira apabila melakukan penindasan terhadap umat Islam. Karena memang jelas ayat Al-Quran sudah menyebutkan, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sekali-kali tidak akan rela orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani sehinggalah kamu mengikuti agama mereka. Jadi perkara ini mudah untuk dipahami. Tinggal lagi apabila musuh telah nyata benarnya, dan kita ini telah memperakui pula saudara yang ditindas adalah saudara kita, maka apa sikap kita terhadap mereka? Rasulullah telah menyerangkan, innal mu'minina, sesungguhnya masalul mu'minina, perumpamaan orang-orang beriman itu, fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim, kasih sayang di antara mereka, kasih mengasihi di antara mereka, saling merasa di antara mereka, kama falil jasadil wahid, seperti satu tubuh. Idza istaka minhu udwun, apabila salah satu dari anggota tubuh terluka, tada'a sairul jasadi bis-sahari wal humma, seluruh anggota tubuh demam. Sudahkah kita demam seperti saudara di Suriah sana demam? Apabila mereka di sana menangis, apakah di sini kita turut menangis? Mana hadis Nabi yang menjelaskan? Yang menjelaskan tentang perumpamaan itu ada pada diri kita. Mana dia keberadaan hadis itu pada diri kita? Di sana mereka tidak hanya menangis, menjerit. Adakah kita di sini menjerit? Atau malah kita di sini tertawa? Sungguh kita jauh dari hadis Nabi yang menerangkan tentang permisalan umat Islam yang tidak mengenal batas dan sempadan. Mathalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udwun tada'a sairul jasadi bis-sahari wal humma. Tinggal lagi sikap kita, perintah Allah, sehingga kita masuk ke dalam salah satu dari 4 golongan yang disebutkan tadi, yaitu siapkan apa saja kekuatan yang kita mampu untuk mempersiapkan, bahkan menyiapkan peralatan perang sekalipun untuk kita hantar kepada saudara kita di sana. Ini ayat Al-Quran, surah Al-Anfal, ayat yang ke-60. Andaikan tak mampu kita menyiapkan peralatan perang, siapkan makanan, siapkan pakaian, siapkan obat-obatan. Maka dalam kesempatan yang mulia ini, infakkanlah harta benda kita yang terbaik untuk menjalankan perintah Allah, sehingga kita masuk ke dalam kumpulan yang disebutkan tadi, para nabi, orang yang membenarkan kebenaran, orang-orang yang mati syahid,
dan hamba-hamba Allah yang saleh, karena mereka adalah sebaik-baik teman kita. Maka di ujung ayat Allah Subhanahu wa taala dengan lebih spesifik, lebih khusus menyebutkan, kalau tadi persiapkanlah apa saja kekuatan yang bisa kamu persiapkan dari kuda tunggangan yang akan menakutkan, menggentarkan musuh Allah dan musuh orang-orang beriman, dan musuh yang kamu tak tahu. Oh, rupanya ada juga musuh yang tidak kita ketahui. Namanya musuh dalam selimut yang menggunting dalam lipatan, seperti musang berbulu ayam, dari kalangan orang-orang munafik. Kita tak tahu, tapi Allahu ya'lamuhum, Allah mengetahui mereka. Serahkanlah urusan mereka kepada Allah yang Maha mengetahui. Ujung ayat, dan ini yang mesti kita perhatikan, yaitu wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillah, dan apa saja yang kamu nafkahkan, sekecil apapun, min syai'in, meskipun sedikit, fi sabilillah, di jalan Allah, yuwaffa ilaikum, akan disempurnakan balasan untukmu, wa antum la tuzlamun, dan kamu tidak akan diadili. Mudah-mudahan hari ini adalah hari yang terbaik kita untuk membuktikan diri kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang berukhuwah dan bersaudara dengan saudara seiman lainnya, meskipun mereka nun jauh di Suriah sana. Berikan infak kita yang terbaik di majlis yang mulia ini. Ini sebagai pengantar, dan kita akan memberikan waktu panjang dan banyak kepada narasumber kita yang memang sengaja kita datangkan jauh, dan mudah-mudahan